Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Jadi kita baru aja pulang dari bioskop, baru selesai nonton film yang di trailernya itu ditonton jutaan kali. Jadi gue penasaran, judulnya adalah Guna-Guna Istri Muda. Dan sutradaranya adalah sutradara yang bikin film Jakarta versus Saya Pribadi, yaitu Reska Robiartanto. Nah, setelah kita menyaksikan film ini, memang film ini bercerita tentang kisah santet ya. Santet-mensantet antara dukun per dukun gitu. Jadi di sini jangan kalian berharap ada kiai tiba-tiba kayak baca ruqyah gitu. Nggak ada, di sini memang benar-benar isinya orang-orang rata-rata orang sesat semua gitu, kecuali istrinya si karakter utama ya. Nah, ngomongin karakter di sini ada aktor senior yaitu Anjasmara memerankan karakter Burhan, sosok pengusaha kaya raya, punya istri cantik bernama Vivian yang diperankan oleh Lulu Tobing. Ternyata punya istri satu itu nggak cukup, dia pengen dua gitu. Dan akhirnya si Burhan ini menemukan gadis cantik, body goals banget, tinggi semampai, namanya adalah Angel yang diperankan oleh Carissa Pereset. Dan ternyata inilah awal permasalahan utama yang tadinya Burhan berharap punya istri dua itu bisa dua gitu, enak banget gitu, bisa ke rumah ini, bisa ke rumah itu. Ternyata karakter Angel ini ada sangkut pautnya dengan ilmu hitam, perdukunan yang membawa hal-hal mistis yang tadinya si karakter Burhan ini nggak percaya. Ada dukun apaan sih kayak gitu. Ternyata dia menikahi si Angel ini, disinilah dia akhirnya percaya. Oh, ternyata memang beneran ada gitu, kayak santet-mensantet gitu. Apalagi di luaran kan lagi heboh tuh drama nggak percaya santet, dukun versus Ferry Irwandi gitu. Nah, ini cocok juga, ini cocok dan relate kita nonton. Oh, aduh, bener-bener. Karena memang kemasan santet di sini itu kan jadi cerita fiksi. Jadi cukup masuk akal untuk semua orang. Buat teman-teman yang percaya dengan adanya dukun, ilmu hitam, oke, ini masuk banget buat teman-teman relate. Tapi buat kita yang kurang percaya dengan adanya santet, dan ini juga cukup masuk akal karena ceritanya fiksi gitu. Dan ya, dari segi cerita menurut gue di sini nggak yang harus bikin penonton mikir kayak gitu, nggak. Tapi teman-teman enjoy banget dari awal sampai akhir film. Kalau menurut kalian dari awal nonton ini pasti simple, ujung-ujung kayak gini, enggak. Ada banyak sekali hal-hal yang dari awal dibikin plot hole, tanda tanya, tapi ketika di babak ketiga itu terjadi pas battle akhir, pas akhirnya kesimpulan dari isi filmnya itu akhirnya terjawab sudah. Liku-liku cabang-cabang dari ceritanya membuat kita mikir, oh ternyata nggak sesimpel itu ceritanya. Nah, dari chemistry antar karakter, tentu saja Anjasmara sebagai Burhan benar-benar meng-carry film ini. Dia tuh meskipun kayak nggak banyak bicara, tapi auranya itu jelas banget, meyakinkan banget kalau dia adalah pengusaha, dia itu adalah kepala keluarga di sini yang benar-benar dikagumi. Kemudian juga untuk Lulu Tobing sebagai Vivian juga benar-benar memancarkan karakter yang tabah banget gitu, sabar gitu. Istri suaminya aja disuruh untuk nikah lagi, nggak apa-apa, sabar. Dia berusaha untuk damai dengan istri mudanya. Ternyata si Angel ini, si istri muda ini punya motif lain. Bahkan bukan cuman karakter utama saja yang mendukung cerita dengan sangat baik. Salah satu karakter pendamping kayak Roy, Leo, pembantunya itu juga menarik banget di sini. Bukan cuma sekedar mendukung cerita, tapi mereka benar-benar masuk ke inti cerita yang juga merusak keluarga tersebut. Dan dari segi sinematografi, lagi-lagi ini sih yang bikin gue penasaran gimana sih sinematografinya. Karena setelah gue nonton trailernya, sinematografi itu agak beda di sini. Dan bener aja setelah menyaksikan film ini, memang akhirnya mereka meskipun film ini modern, tapi sinematografinya itu kayak warna-warna kayu, agak kecoklatan, benar-benar membawa unsur jadul yang tetap dibawa dari tahun 70-an, tapi dikemas dengan cerita era sekarang. Dan sinematografinya keren banget. Nggak cuman ceritanya di rumah, mungkin tentang seks doang gitu, tapi di sini juga ada diskotik, ada perkotaan, luas banget. Salah satu aspek yang paling gue suka dari film ini adalah dari pemilihan latar, kemudian juga sinematografi dan juga scoring. Secara keseluruhan gue enjoy banget untuk film ini. Lagi-lagi kalian nggak yang harus mikir-mikir banget nonton film ini, tapi ini merupakan warna baru lah. Jangan kalian berharap ada hantunya di sini, tapi ini benar-benar battle antara santet dan santet gitu. Dan di sini diperlihatkan ada ilmu-ilmunya, bahkan kalian bisa lihat berasa nonton film superhero jadinya di battle akhir. Secara keseluruhan memang ini film tentang santet dan bangsat banget di sini karena serem banget ternyata. Kalau memang santet itu beneran ada, wah parah. Apalagi di sini Happy Salma sebagai si santet cewek, kemudian juga Doni Damara sebagai si santet cowok. Itu juga wow, itu keren banget. Dimana santet di sini selalu berhasil. Misalnya mau melet orang berhasil, kemudian juga mau nyantet, mau nusuk dada orang berhasil, mau buat orang kerasukan berhasil. Itu sih parah sih. Salah satu best moment yang gue suka sih pas dia kerasukan yang dia bisa terbang sih. Apalagi ada yang dia adegan dia bisa naik dinding, itu kayak berasa nonton Conjuring ala-ala film-film horor barat kayak gitu. Jadi
Secara keseluruhan gue suka dengan film ini, mulai dari transisi cerita, kemudian juga sinematografi, chemistry yang paling gue suka, kemudian juga dengan scoring yang menarik. Jadi di akhir review, gue memberikan skor untuk Guna-Guna Istri Muda ini ada di angka 75 dari 100. So, buat teman-teman yang pengen nonton, segera nonton karena film ini tayang 27 November 2024. Thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, atau kalian punya film-film menarik yang pengen kita review, silahkan kalian komen di kolom komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap hari.